Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Di hari kemerdekaan ini, sekaligus hari Minggu ini, kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan bagi bangsa kita. Dan juga secara khusus bagi Tuhan yang telah memerdekakan kita dari dosa. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi bangsa kami, dan juga kemerdekaan bagi kami atas dosa. Terima kasih untuk hari baru ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kembali saat ini kami mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-31, 32, dan 36. Tertulis demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagian besar bangsa di dunia ini merayakan hari kemerdekaan. Termasuk bangsa kita, Indonesia, merayakan kemerdekaan di tanggal hari ini, 17 Agustus. Bangsa kita telah merdeka 80 tahun. Dan itu semua kita syukuri adalah karena anugerah Tuhan. Tapi ada beberapa negara di dunia ini yang sama sekali tidak merayakan kemerdekaan. Bukan karena mereka belum merdeka, tapi karena mereka tidak pernah dijajah. Beberapa di antara bangsa itu adalah Inggris dan juga Thailand yang ada di Asia Tenggara. Tapi tidak pernah dijajah secara fisik. Bukan berarti tidak dijajah secara hal yang lain. Kita semua manusia, saudara, adalah orang-orang yang dijajah oleh dosa. Dan itu sebabnya mengapa kita perlu kemerdekaan di dalam Kristus. Hanya Kristus sendiri yang adalah Allah yang sanggup memerdekakan kita. Dia adalah Tuhan, Mesias, Juru Selamat, yang punya kuasa untuk melepaskan kita dari dosa dan dari maut. Dalam Injil Yohanes 8 ayat 31, 32, dan 36 ini dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Anak di sini tidak lain yang dimaksud adalah pribadinya sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus seringkali menyebut istilah anak, yang tidak lain dimaksudkan adalah sebagai anak Allah, dan juga seringkali disebut anak manusia, yang tidak lain adalah Allah sendiri. Dialah yang memerdekakan kita. Bukan secara politik, saudara. Bukan secara kekuasaan duniawi. Sekalipun itu juga dilakukan oleh Tuhan atas bangsa-bangsa. Tapi yang terutama yang dimaksudkan di sini adalah kemerdekaan secara rohani, yaitu kemerdekaan dari dosa. Sebab setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Siapa dari kita yang tidak berbuat dosa? Kita semua berdosa, saudara. Kalau kita merasa kita tidak berdosa, maka kita telah menipu Allah. Dan bagi kita yang merasa tidak berdosa, pengampunan tidak tersedia bagi kita. Kita perlu mengakui bahwa kita berdosa, agar kita dapat menerima pengampunan dan keselamatan dari Tuhan. Kalau kita merasa bahwa diri kita tidak berdosa, itu namanya kita adalah orang yang sombong, saudara. Merasa tidak perlu Tuhan, merasa bisa benar sendiri. Padahal pada hakikatnya
Dan sebenarnya faktanya kita semua adalah orang-orang yang berdosa dan butuh keselamatan dari Tuhan. Dalam ayat 31 dinyatakan bahwa kita, saudara, harus tetap tinggal di dalam firman-Nya, yang tidak lain adalah pribadinya sendiri. Kristus adalah Sang Firman, dan kita harus tinggal di dalam Dia agar kita benar-benar merdeka. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara saudara yang saat ini masih hidup dalam dosa, tidak tetap tinggal dalam firman-Nya, kadang-kadang tinggal dalam firman Tuhan, kadang-kadang di luar firman Tuhan, kadang-kadang melakukan firman-Nya, dan di waktu lain mengabaikan, bahkan melanggar firman Tuhan? Mari tetap tinggal dalam firman-Nya, agar kita sungguh-sungguh hidup dalam kemerdekaan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus telah memerdekakan kita, karena itu jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Kalau ada di antara saudara yang saat ini mendengar firman Tuhan hari ini, dan belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari buka hati saudara, percayalah kepadanya, agar saudara menerima anugerah keselamatan dan hidup yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku menyatakan iman percayaku kepadamu. Engkau adalah Allah yang telah jadi manusia, mati disalibkan, bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga dan akan datang kembali di akhir zaman. Terimalah aku sebagai anak-Mu. Ampunilah dosaku Tuhan, dan pimpinlah hidupku sekarang ini dan seterusnya sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, berilah diri saudara dibaptis, dan layanilah Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan bagi saudara, serta setialah kepadanya sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu memberikan kami kekuatan dan sukacita, memberikan kami pengertian tentang kemerdekaan yang Tuhan telah berikan. Kami semua yang telah hidup dalam dosa, yang butuh pertolongan Tuhan, telah diselamatkan dan dimerdekakan. Tolong kami supaya kami menghargai anugerah-Mu yang memerdekakan kami, dan tidak mengabaikan, tidak mencoreng kemerdekaan itu, tapi mengisi hari-hari kemerdekaan kami dalam Kristus dengan hidup benar, hidup kudus, dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin sertai kami, agar apa yang kami kerjakan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan yang sakit dan yang memerlukan pertolongan. Lawatlah dengan kuasa-Mu. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Ada pertolongan, ada semangat baru, ada kelepasan, dan ada mujizat yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah, kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.